Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin. Dan untuk pertemuan PJJ TIK atau informatika kali ini, Bapak akan memberikan gambaran sebagaimana yang sudah disampaikan kemarin di PTM yang pertama kaitan dengan aplikasi yang akan dipelajari di semester 2 ini, yaitu aplikasi Microsoft Office Excel. Sama persis dengan Microsoft Word. Langkah masuknya yaitu klik start, kemudian pilih all program, kemudian pilih Microsoft Office, dan tentunya Office Excel versi 2007. Sudah masuk Microsoft Excel, di title bar seperti ini tertulis book 1 Microsoft Excel, bukan dokumen lagi karena sebutan Microsoft Excel itu adalah workbook atau buku kerja. Tampilan dasarnya sama dengan Word, ada Office button, kemudian quick access, menu-menu, walaupun ada menu yang baru, ada menu formula dan data. Kalau di Word itu ada mailing. Intinya sama, menu home juga isinya tentang font, penataan, insert pun sama, ada picture. Kemudian yang mendasar lagi adalah di sini ada bagian formula, kemudian bagian isi datanya, isi dokumennya itu berupa kotak-kotak seperti ini, terbentuk kotak karena ada kolom. Ini kolom A, kolom B, kolom C. Jadi judul kolomnya ditentukan dalam alfabet atau huruf A, B, C, D sampai dengan kolom, kalau versi 2007 itu sampai kolom XFD, dari A sampai XFD, ratusan kolom. Kemudian terdiri juga dalam baris itu yang berderet ke bawah, diberi judulnya dengan nomor angka, baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya sampai dengan baris terakhirnya paling ujung itu baris ke 1.048.576 baris. Ini dalam satu sheet ya. Dalam satu sheet itu barisnya ada 1 juta lebih, kolomnya dalam kolom XFD. Belum sheet 2. Jadi dalam satu workbook terdiri dari worksheet, beberapa worksheet. Sheet 1, sheet 2, sheet 3 beda lagi, belum bisa nambah ya. Sheet 4. Ini sheet 1 sekian, belum sheet 2 sama. Ya, kita kembalikan ke baris paling atas ya, kolom paling kiri, kolom A ya. Dan kotak-kotak ini terbentuk karena kolom dan baris ya. Pertemuan kolom dan baris. Umpamanya kita aktifkan sel yang ini, sebutannya sel. Untuk pertemuan kolom dan baris sebutannya sel. Kotak-kotak ini sebutan sel. Untuk mengaktifkan sel bisa dengan mouse ya, arahkan mouse-nya, tanda mouse berupa putih, palang putih. Kemudian klik satu kali, klik normal. Ya. Ini selnya aktif. Sel aktif ini punya alamat, semua sel mempunyai alamat sel, tidak akan ada yang sama. Alamat sel dilihat atau ditentukan dari kolom yang aktif dan baris yang aktif. Di sini contohnya kolom yang aktif kolom D, barisnya baris 5. Otomatis nama sel ini adalah D5 seperti tertera dalam name box. Itu D5. Contoh lain acak, umumnya ini kolom H dan baris 12. Jadi alamatnya ini adalah alamat H12 ya. Kalau mau mengaktifkan sel tertentu, umpamanya aktifkan sel C6, berarti kamu fokus ke kolom C baris 6. Ini pertemuannya, klik ini kolom C6. Aktifkan A1 ya, pasti di sini A1, ini B1, C1. Setiap sel ini punya alamat.
Nah, kita langsung saja. Nah, untuk praktek pertama ini, praktikum pertama, bahannya di halaman 3 buku panduan. Kita ketemu di sana ada tabel sederhana. Contoh misalkan ada judul sub tabelnya, subjudul tabel, tidak ada judul tabel tapi subjudul tabel. Ada NIM, ada nama, pertemuan 1 terbagi dari 3, pertemuan 2 terbagi dari 3. Sel ini bisa kita isi dengan data teks, data angka, formula. Contoh di sini hanya data teks dan data angka. Fokus dulu ke isinya. Arahkan misalkan di sana contoh di A1 untuk mengisi sel ini dengan NIM. Tulis saja NIM, ketik NIM. Untuk memindahkan bisa dengan panah, pindahkan ke B1, bisa dengan mouse ya, bisa dengan panah di keyboard ya, kanan kiri atas bawah atau enter atau tab bisa. Seperti yang ada di tabel halaman 2. Isi di sini dengan nama. Jangan disatukan, jadi harus berbeda. Ini kolom atau sel A1 NIM, sel B1 nama, pindah lagi ke C1. C1 masih kosong. Di sana lihat saja redaksi yang pertama saja dulu, baris pertama, pertemuan 1. Kemudian fokus ke bagian dari pertemuan 1. Ada 3 di situ ya, ada 3 kolom. Di bawah pertemuan 1 ada lat 1. Kemudian ada lat 2. Ada protes. Ini 3 kolom bagian dari pertemuan 1. Jangan dulu memikirkan ini ke tengahnya bagaimana, isi saja dulu di sini di C. Kemudian berikutnya pertemuan 2 berarti di kolom F. Kolom F, F1 pertemuan 2. Pertemuan 2 pun terbagi jadi 3. Di bawahnya ada 3. Latihan 1, lat 2, dan protes. Ya. Begini saja dulu, jangan dulu diatur-atur. Ya, nanti setelah selesai mengisi datanya baru kita atur atau edit. Lanjutkan sampai dengan isi datanya. Contoh NIM yang pertama, orang pertama, jangan di sini mengisinya karena ini masih subjudul sini ya, 1 baris. Berarti baris ketiga. Isi dengan di baris ketiga. Tekan 22 00 1234. Seterusnya mau ke samping dulu boleh isinya, mau ke bawah dulu, yang penting datanya penuh ya, datanya penuh ya. Lanjutkan kepada yang sudah jadi. Ini sudah terisi dengan semua data. Berikutnya akan kita atur dari atas dulu, judul kita atur, atau supaya lebih jelas ini jangan terpengaruh dengan kotak garis-garis ini. Sebetulnya belum ada garis tabel. Ketika di preview ya, preview ini masih polos, belum ada garis tabel. Untuk memunculkannya mudah. Kamu pilih beberapa sel yang mau dibuat garis, memilih berarti di blok. Cara ngebloknya kamu fokus ke sel, bukan ke teks, tapi sel. Ini contoh sel A1 sampai H12 mau diblok, berarti klik ya, klik tahan di tengah-tengah sel, kemudian geser drag sampai ke H12. Udah ke blok. Di font ada border, pilih panahnya, kemudian pilih all border, semua border. Sudah terlihat muncul garisnya, sudah tampak. Ketika di frame preview pun ini sudah ada garis, namun masih belum rapi, baru memunculkan garis.